Shalom. Saudara, saya sering melihat orang suka melecehkan orang lain, suka memandang remeh orang lain. Saudara, jangan suka meremehkan. Yang kecil belum tentu bisa diremehkan. Sebaliknya yang besar belum tentu layak dipuja. Karena besar dan kecil berasal dari Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kisah Daud dan Goliat menginspirasi kita semua untuk tidak sembarangan memandang hina orang-orang kecil yang kelihatannya tidak berdaya. Sebab bukan soal besar dan kecil, juga bukan soal kaya atau miskin kita bisa berjaya, melainkan bagaimana kita hidup di dalam iman kepada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 3 bilang begini, jangan kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Menjaga hati kadang memang sulit. Keakuan seringkali menjadi pemicu kesombongan kita menjadi merasa lebih pandai, merasa lebih berhasil, lebih kaya, lebih sukses. Padahal saudara, seluruh perilaku kita ada di dalam monitoring Tuhan. Mazmur 131 ayat 1 bilang begini, nyanyian ziarah Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Seringkali target dan ambisi memicu hati untuk mengejar hal-hal super, membuat kita lupa daratan atau lost control. Belajarlah dari Raja Daud. Dia sederhana dan simple, tidak mengejar penampilan dan gaya, bisa menguasai dirinya menjadi powerful. Kisah Rasul 13 ayat 22 bilang gini, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jangan mencari sensasi pada gemerlapnya media sosial. Hidup bukanlah kata orang, melainkan apa kata Tuhan. Dapatkan perkenanan Tuhan melalui gaya hidup kita, sebab itulah yang terpenting bagi jalan hidup kita. Kisah Para Rasul 13 ayat 23 bilang begini, dan daripada keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jika hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan melahirkan keturunan ilahi yang berkenan di mata Tuhan dan di hadapan manusia pada umumnya. Amsal 3 ayat 17. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Jalan hidup seperti inilah yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kebahagiaan sejati hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Amsal 3 ayat 18 berkata, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kita semakin hari semakin sabar dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.